Assalamualaikum semuanya. Tahu nggak sih, bulan Zulhijjah merupakan bulan yang paling dicintai oleh Allah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, terutama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibadah haji dan ibadah kurban merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim pada bulan Zulhijjah. Nah, pada bulan Zulhijjah, umat Islam juga merayakan hari besar Idul Adha. Maka dari itu, Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban. Untuk memahaminya, mari kita belajar tentang ibadah haji. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Angkat tangannya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apakah ada keluarga atau tetangga kalian yang pergi melaksanakan ibadah haji? Dan apakah kalian tahu tata cara pelaksanaan ibadah haji? Jika belum, yuk kita pelajari. Secara bahasa, haji merupakan berkunjung atau bermaksud. Jadi, melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan ketentuannya. Pertama, Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika non-muslim, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Dua, baligh. Baligh artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Anak yang belum baligh tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Tiga, berakal. Orang yang tidak berakal atau orang gila tidak terkena kewajiban haji. Karena ibadah haji harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh. 4. Bisa atau mampu. Mampu di sini diartikan mampu secara fisik dan keuangan. Karena berangkat haji membutuhkan biaya yang besar. Uang yang didapatkan pun tidak boleh dari hasil hutang. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak terpenuhi atau tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji yang pertama, ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di mikot. Memakai pakaian ihram merupakan amalan haji yang pertama, di mana pakaian ihram merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan tidak adanya lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Kedua, wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan doa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Di sanalah tempat manusia bermuhasabah diri memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. 3. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad yang mana Mekah atau Ka'bah berada di sebelah kiri dan dilakukan dengan berjalan kaki bagi yang mampu dan disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Keempat, sa'i. Sa'i adalah perjalanan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. 5. Tahallul. Tahallul yaitu memotong atau mencukur rambut.
Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Rukun yang terakhir atau yang keenam yaitu pelaksanaan seluruh rukun haji yang dilakukan dengan urutan yang tertib atau sesuai. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi ia harus membayar dam atau denda. Wajib haji yang pertama yaitu berihram di mikot. Mikot artinya batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan mengerjakan atau melaksanakan ibadah haji atau umroh untuk memulai ihramnya. Mikot dibagi menjadi 2. Ada mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu berniat yang dilakukan pada bulan haji, sedangkan mikot makani adalah tempat untuk memulai ihram. Kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Seluruh jamaah haji melaksanakan sholat maghrib jamak dan sholat isya dengan 1 kali azan dan iqomah di Musdalifah, kemudian mereka bermalam lagi. 3. Melontar jumrah akobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Melontar atau melempar jumrah dilakukan dengan cara melempar kerikil kecil sebanyak 7 butir secara berturut-turut, di mana kerikil itu dilempar harus mengenai tugu atau masuk dalam jurang besar tempat jumrah itu dilakukan. Di mana hal itu dilakukan sebagai simbol melempar setan yang sering menggoda manusia. Keempat, mabit di Mina pada hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bermalam di Mina semalam penuh dilakukan mulai dari sore hari sampai terbitnya fajar, dan boleh juga dilakukan dengan bermalam paling sedikit 2-3 malam. Yang kelima, melempar jumrah ula, usto, dan akobah pada hari tasyrik, di mana melempar jumrah ini merupakan melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail dalam melaksanakan perintah Allah. Dan yang terakhir yaitu keenam, tawaf wado. Tawaf wado merupakan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Tawaf wado ini merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jamaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapatkan tergantung pada larangan apa yang dilanggar. Yang pertama, jadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Di mana ibadah haji ini menjadikan kita kembali ke fitrah. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa pengorbanan. Yang keempat, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna serta membangun persaudaraan Islamiyah di dunia. Tahukah kalian bahwa Ki Haji Mustafa Bisri pernah berkata, jangan pernah pulang membawa gelar haji, tetapi pulanglah dengan membawa hati yang lebih bersih, akhlak yang lebih mulia, dan semangat untuk terus berbuat baik. Saya Elsya Astiani, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.